Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Di antara nikmat tersebut, nikmat kesehatan yang Allah berikan, maka wajib kita syukuri. Di antara nikmat tersebut, Allah berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pelajaran fikih kita seperti biasanya, maka wajib kita syukuri dengan menggunakan sebaik-baiknya nikmat tersebut. Serta salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kaifa halukunna wa halukum ayyuhat tullab wat talibat. Naam. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat. Sehat walafiat. Begitu pula dengan keluarga. Pada hari ini kita kembali lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih muyassar, yang mana pembahasan kita kemarin tentang mengusap gips, jabirah, perban dan lain-lainnya, kerudung juga, itu pembahasan kita. Adapun sekarang yang akan kita bahas adalah tentang, kita lihat dulu ya. Sabar. Tentang tayammum, kalau enggak salah Ustaz, kita masuk ke, bukan ya, al-ghusl. Naam, kita masuk ke bab al-ghusl. Ghusl nih, bab ke-7 fil ghusli wa fihi masail. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mereka perhatikan kitabnya ya. Pasang kuping baik-baik, karena ini tentang agama, bukan hanya sekedar pelajaran sekolah, tapi tentang agama kita, tentang masing-masing orang dengan ibadahnya. Al-babus sabi' fil ghusli wa fihi masail. Bab ke-7 tentang mandi, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ma'nal ghusli wa hukmuhu wa daliluh. Masalah yang pertama, pembahasan yang pertama tentang makna al-ghusl wa hukmuhu wa daliluh, hukumnya dan dalilnya apa. Tayyib, makna al-ghusl secara bahasa, al-ghuslu lughatan secara bahasa masdar min ghasala asy-syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi. Masdar dari kata ghasala asy-syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan, itu dasar katanya. Ghasala yaghsilu ghuslan wa ghuslan, wa huwa, sempurnanya seseorang membasuh tubuh seluruhnya dengan air. Sempurnanya seseorang membasuh tubuhnya seluruhnya dengan air.
Wa ma'nahu syar'an, maknanya secara syariat ya. Apa makna al-ghusl secara syariat? Tadi secara bahasa, adapun sekarang secara syariat. Ta'mimul badani bil ma', membasuh seluruh badan dengan air. Atau ya. Isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan, menggunakan air yang suci ke seluruh badan. Menggunakan air yang suci ke seluruh badan ala sifatin makhsusah ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanah ya, dengan tata cara tertentu atas dasar niat mengharapkan, atas dasar ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, jadi kalau ditanya tentang apa makna al-ghusl secara syariat, jawab ini: isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin makhsusah ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanah. Menggunakan seluruh air yang suci ke seluruh badan, maksudnya membasuhkan air yang suci ke seluruh badan dengan tata cara tertentu atas dasar ibadah untuk Allah azza wa jalla. Itulah makna al-ghusl. Tayyib. Maka selain dari pengertian ini atau definisi ini, maka tidak dinamakan ghusl. Kalau ada orang yang mandi biasa, ya, mandi pagi hari, sore hari, ini bukan namanya mandi, bukan ghusl, tapi istihmam dalam bahasa Arab, mandi biasa, nggak ada niat beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-ghusl harus ada niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, hukum al-ghusl apa? Wal ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Perhatikan, itu cara menjawabnya. Apa hukum mandi? Jangan langsung jawab wajib. Hukum mandi adalah wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Hukum mandi adalah, hukum al-ghusl mandi ini wajib apabila ada sebab yang mewajibkannya. Wajib apabila ada sebab yang mewajibkannya. Tentu nanti akan kita bahas apa sebab yang mewajibkan seseorang mandi. Tayyib. Inilah dia sebabnya firman Allah Ta'ala liqaulihi Ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub fattahharu, maka bersucilah. Bersuci di sini maksudnya adalah mandi. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabah naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dallatan ala wujubihi. Ya, dan hadis-hadis yang ada tentang tata cara mandi dari beberapa sahabat yang menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya mandi tersebut, dengan catatan apabila ada sebab yang mewajibkannya. Salah satunya firman Allah Ta'ala yang sudah kita bacakan tadi, apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Bersuci di sini mandi. Wa sayati tarfun minha qariban, insyaallah akan datang pembahasannya sedikit ya, dekat lagi, sebentar lagi insyaallah. Mujibatuhu, ini dia yang ketiga. Mujibatuhu, yang mewajibkan seseorang mandi. Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyah, wajib seseorang mandi al-ghusl lil asbabil atiyah, atas dasar sebab-sebab berikut ya. Mandi di sini bukan mandi biasa, tapi ini mandi wajib namanya. Mandi wajib. Mandi wajib dengan mandi biasa apa bedanya Ustaz? Beda. Dan tata cara mandi wajib ada tata cara khusus. Kalau mandi biasa terserah mau mandi kayak mana, mau gimana. Nah, ini terserah, dan nggak ada niat juga nggak apa-apa kalau mandi biasa. Tapi kalau mandi wajib harus ada niat, jangan salah. Taib. Yang mewajibkan seorang mandi yang pertama, ya, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya
cairan dari tempat keluarnya, ya, dari alat vital manusia keluarnya cairan yang membentuk antum. Cairan membentuk antum, apa bahasa ilmiahnya? Sperma. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasanya khurujul mani min makhrajih. Kalau bahasa kitanya sperma, atau bahasa yang sudah kita kenal juga mani. Keluarnya mani dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Wa yushtaratu an yakuna dafqan biladzatin min dzakar au untha. Dan disyaratkan, ya, keluarnya cairan tersebut, ya, terpancar disertai dengan kelezatan, baik laki-laki maupun wanita. Itu syaratnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali radhiyallahu an, idza fadaghtal ma faghtasil. Idza fadaghtal ma faghtasil. Apabila cairan tersebut keluar, maka bersucilah, maka mandilah. Naam. Ma lam yakun na'iman wa nahwuhu fala tushtaratul ladzah. Selama orang tersebut bukan dalam keadaan tidur atau yang semisalnya, maka tidak disyaratkan terasanya kelezatan, ya. Kalau orang tidur atau dalam keadaan yang semisal dengan tidur, entah pingsan atau gimana, kemudian keluar, maka enggak disyaratkan terasa lezat atau tidaknya. Ya, kalau memang keluar maka diwajibkan juga mandi, seperti itu. Li'anna an-na'ima qad la yahissu bihi, karena terkadang orang yang tidur itu tidak merasakan keluarnya cairan itu. Terkadang orang yang tidur tidak merasakan keluarnya cairan tersebut, namun tetap diwajibkan mandi. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'il, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, apakah wanita wajib mandi apabila dia baligh, apabila dia sudah baligh? Qal na'am idza ra'atil ma. Iya, apabila dia melihat ada cairan yang keluar. Maksud cairan ini adalah cairan sperma atau mani. Jadi jangan kira mani tersebut hanya laki-laki saja, wanita pun ada. Naam. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih, dan seluruh apa yang sudah kita sampaikan ini disepakati oleh para ulama. Jadi syarat yang pertama, sebab yang pertama yang mewajibkan seorang mandi adalah, ya, keluarnya mani atau sperma dari tempat keluarnya, dan disyaratkan disertai dengan kelezatan, ya, baik laki-laki maupun wanita apabila dia dalam keadaan sadar tentunya. Ya, kemudian kalau dia tidur maka tidak mesti ada syarat terasa lezat atau gimana, nikmat, lezat kalau dia tidur, karena terkadang orang yang tidur tidak merasakan apa-apa, namun ternyata ketika dia cek sudah keluar cairan tersebut, maka tetap wajib baginya mandi. Demikian pula wanita juga wajib mandi apabila sudah baligh, ya, dia wajib mandi jika keluar cairan tersebut dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, taghibu hasyafati dzakari kulliha au kulliha au qadriha fil faraj. Ini hubungan suami istri. Yang kedua ini hubungan suami istri. Apabila, ya, sudah bersentuhan langsung, ya, kemaluan mereka, maka ini sudah mewajibkan mandi.
Wa illam yahsul inzal bila hail, meskipun tidak ada yang keluar dari cairan tersebut dari masing-masing keduanya, meskipun belum ada yang keluar, tidak keluar cairan sperma atau mani tersebut dari milik mereka. Intinya tanpa ada penghalang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan wajib al-ghusl." Apabila seorang laki-laki sudah duduk di antara bagian bawah wanita, wa masal khitanul khitan, kemudian khitan laki-laki dan wanita telah bertemu, maka wajib bagi mereka untuk mandi. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhihi hala illa ala ibni 10 atau binti 9 fama fawq. Kan tetapi tidak wajib mandi dalam kondisi seperti ini kecuali orang yang sudah berumur 10 tahun lebih bagi laki-laki atau wanita di atas 9 tahun. Ini sebab yang kedua yang mewajibkan seorang mandi. Ingat, jika nanti menikah, maka bukan hanya patokannya keluar mani atau sperma, tapi patokannya kalau memang sudah bersentuhan langsung alat kelamin tersebut, maka itu sudah mewajibkan mandi. Yang ketiga, Islamul kafir walau murtaddan. Islamnya seorang yang kafir sekalipun kafirnya tersebut murtad, dahulunya dia Islam, maka dia juga wajib mandi. Orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam, meskipun kufurnya itu murtad, maksudnya murtad, dahulu dia Islam kemudian kufur, kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia tetap wajib mandi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaghtasil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Qais bin Asim tatkala masuk Islam untuk mandi. Yang keempat, inqita'u damil haidh wan nifas, selesainya berakhirnya darah haid dan nifas. Ini juga yang menyebabkan seorang wajib mandi. Di hadits Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidh fala in shala wa idza adbarat faghtasili wa shalli wan nifasu kal haidh bil ijma'." Jadi ketika berakhirnya darah haid dan nifas, wajib untuk mandi bagi wanita berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila datang darah haid maka tinggalkan salat, apabila berakhir atau selesai maka mandilah dan salat. Wan nifasu kal haid bil ijma', dan darah nifas itu sama seperti darah haid berdasarkan ijma' para ulama. Yang kelima, al-maut, kematian. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ghusl ibnatihi Zainab hina tuwfiyat ighsilnaha, wa qala fil muharram ighsiluhu bima'in wa sidr, wa dhalika ta'abbudan li'annahu law kana an hadathin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Jadi yang kelima yang menyebabkan seorang wajib mandi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala anak wanitanya Zainab wafat, Nabi katakan ighsilnaha, cucilah, mandikanlah dia. Wa qala fil muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ighsiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Wa dzalika ta'abbudan, dan demikian itu bentuk ibadah. Li'annahu law kana an hadatsin, karena sekiranya itu mandi karena hadath, lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi, tidak akan terangkat disertai dengan tersisanya sebab-sebab tersebut. Naam. Jadi kematian bukan karena hadas. Kematian seseorang mati kemudian dimandikan. Ingat,
orang yang mati kemudian dimandikan, mandinya ini adalah ibadah karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena hadatsnya seseorang tersebut. Ya, bukan karena hadatsnya mayit tersebut yang sudah mati. Paham? Baik. Ini sebab-sebab yang mewajibkan seorang mandi. Ya, perhatikan yang sudah baligh, sudah keluar mani, sudah pernah keluar sperma belum mandi, maka wajib mandi. Masalah yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatuhu, tata cara mandi, sifat mandi dan tata caranya. Lil ghusli minal janabati kaifiyatan, kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza. Mandi junub ini ada dua tata cara. Yang pertama adalah tata cara yang mustahab, tata cara yang mustahab yang disukai, wa kaifiyatu ijza, tata cara yang dibolehkan. Tentu yang lebih afdal adalah kaifiyatu istihbab, ya, tata cara yang disukai. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara yang disukai, yang mustahab, fahiya an yaghsila yadai. Yang pertama, perhatikan tata caranya ini, laki-laki dan wanita, ikhwan dan akhwat. Tata caranya an yaghsila yadai, dia basuh tangannya, kedua tangannya dia basuh, thumma yaghsil farjahu, kemudian dia basuh alat kelaminnya, wa ma asabahu minal adza, kemudian apa yang di sekitarnya yang terkena najis, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian barulah dia wudu seperti mana wudunya salat. Paham? Thumma ya'khudhu biyadihi ma'an, kemudian dia ambil, ya, air dengan tangannya, fayukhallil bihi sya'rahu, kemudian dia menyela-nyela rambut kepalanya, dia ambil air di tangannya, kemudian dia letakkan di kepalanya, dia sela-sela kepalanya, ya. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'r hatta yarwi basharatahu, dia ambil, ya, kemudian dia sela-sela sampai ke dasar-dasar, ya, apa, kulit kepala ini, sampai jari-jarinya kena ke kulit kepala, hingga kulit kepalanya juga ikut basah. Thumma yahthu ala ra'sihi thalatha hasayat, kemudian dia ciduk ke kepalanya 3 kali cidukan, seperti itu. Thumma yafidul ma'ala sa'iri badanihi, kemudian dia basuh air ke seluruh badannya, dia basuh air ke seluruh badannya berdasarkan hadis Aisyah yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu kaifiyatul istihbab yang lebih afdal. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara yang dibolehkan, an ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyyah li hadits Maimunah, ya. Yang dibolehkan hanya membasuh badan dengan air, dimulai dengan niat tentunya. Membasuh badan dengan air seluruh badan, ya, didahului dengan niat. Li hadits Maimunah, niatnya untuk mandi junub, ya, bersuci niatnya. Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Berdasarkan hadis Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, ya, air untuk mandi junub. Fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan. Fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan. Kemudian dia tuang ke tangannya, dia cuci 2 kali atau 3 kali. Thumma tamatmadha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, kemudian Nabi membasuh wajahnya dan kedua tangannya, ya, kedua lengannya. Tsumma afadhal ma ala ra'sihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam afadhal ma, membasuh kepalanya dengan air. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian dia mencuci kepalanya. Maksudnya afadhal ma, mencuci kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian Nabi membasuh jasadnya. Fa ataituhu bil mindil falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma bi yadihi. Kemudian aku datangkan mindil, ya, handuk bahasa kita, namun dia tidak mau. Wa ja'ala yanfudul ma bi yadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersihkan air, ya, hilangkan air dengan tangannya dari tubuhnya, ya, dibersihkan dari air.
dihilangkan air yang ada di tubuhnya. Ini yang diperbolehkan seperti ini. Ada perbedaan? Tentu ada perbedaan. Ada pertanyaan di sini? Jadi untuk yang diperbolehkan, ya tata cara yang diperbolehkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu, kemudian wudu biasa seperti wudu sholat, lalu dia mandi seperti biasa, gitu saja. Wa mithluhu hadits Aisyah wa fihi thumma yukhallil sya'rahu biyadihi, dan semisal dengan mandi ini terdapat di hadits Aisyah di dalamnya thumma yukhallil sya'rahu biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela rambutnya dengan tangannya, hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu afadha alaihi al-ma' thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi, hingga dia merasakan bahwa seluruh kepalanya sudah terbasuhi air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh 3 kali lagi, siram 3 kali lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci atau membasuh, memandikan air ke seluruh badannya. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah, dan tidak wajib bagi wanita untuk melepaskan kepangan rambutnya fil ghusli minal janabah, ya, ketika mandi junub. Wa yalzamu hadzalika fil ghusli minal haid, akan tapi wajib baginya untuk melepaskan ikatan rambutnya itu apabila mandinya mandi bersuci dari haid. Di hadits Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, ya Rasulullah aku adalah wanita yang mengkepang rambutku, afa anquduhu li ghuslil janabah, nah, apakah aku harus melepaskannya, membukanya untuk mandi junub? Qal, Nabi berkata, la innama yakfika an tahki ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang rambut, apakah aku harus melepasnya untuk mandi junub, ketika mandi junub? Qala la, Nabi katakan tidak, akan tapi cukup bagimu untuk membasuhi kepalamu 3 kali, kemudian menyirami seluruh badan dengan air, dan kamu sudah bersuci. Itulah tentang mandi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jadi tata cara tersebut harus jelas, ya, harus jelas karena ini penting. Kalau enggak jelas nanti bisa belum bersuci tapi antum dan antunna sudah sholat, maka tidak boleh, enggak sah sholatnya nanti. Thayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya langsung tanyakan ke Ustadz, enggak masalah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.